Izin melanjutkan Yang Mulia. C. Penuntut umum keliru dalam menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sadar untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Penuntut umum dalam repliknya nomor 9 halaman 13 sampai dengan 14 pada pokoknya menyampaikan dalih sebagai berikut. Terdakwa Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan menanyakan untuk membackup terdakwa Ferdi Sambo, lalu meminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam hal ini saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kehendak terdakwa Ferdi Sambo untuk membunuh korban Nofriansah Yosua. Hal yang sama juga disampaikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tujuannya adalah membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di lokasi rumah dinas Duren 3 nomor 46. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama dibawa oleh Saudara Putri Chandrawati bersama-sama saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada faktanya korban Nofriansah Yosua mati tertembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab pertama, di dalam halaman 68 sampai dengan 74 nota pembelaan tim penasihat hukum sudah menjelaskan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Apabila dikaitkan dengan dalil penuntut umum pada repliknya nomor 9 halaman 13 sampai dengan 14 di atas, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo yang meminta saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk membackup dirinya saat terdakwa ingin melakukan konfirmasi kepada korban atas peristiwa yang menimpa saksi Putri Chandrawati bukan merupakan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara kesemua orang tersebut. Nyatanya, di dalam persidangan saksi Riki Rizal Wibowo sudah terbukti secara tegas bahwa dirinya menolak permintaan terdakwa untuk membackup karena tidak siap. Terlebih lagi, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bahwa dirinya hanya diam sewaktu diminta oleh terdakwa untuk membackup. Kedua keterangan saksi tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tidak adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Maka sudah sepatutnya pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak layak untuk diterapkan kepada terdakwa. Kedua, tanggapan butir 9 halaman 13 sampai 14 replik penuntut umum di atas sebenarnya tidak menjawab keresahan penasihat hukum perihal tidak diterapnya pasal 55 ayat 1 kedua KUHP pada perkara akuo. Akan tetapi penuntut umum akhirnya menyebutkan peran terdakwa pada perkara akuo pada butir 6 halaman 11 yakni sebagai intelektual dader. Dalam teori penyertaan hanya terdapat dua kualifikasi seseorang dapat disebut sebagai intelektual dader, yaitu orang yang menyuruh melakukan downplayer atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan quid locker. Downplayer dan quid locker memiliki perbedaan yang jelas dan nyata, baik di dalam penjelasan KUHP yang disampaikan para ahli literatur dan MVT. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa yang diperintah oleh downplayer hanya merupakan alat yang tidak memiliki pertanggungjawaban pidana, sedangkan pada orang yang digerakkan atau dianjurkan oleh quid locker dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Secara lebih rinci dapat dibaca pada keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali, Profesor Elwi Daniel, dan Profesor Said Karim yang keterangannya dapat dibaca pada bukti B46 transkrip verbatim yang telah penasihat hukum ajukan sebagai bukti di persidangan. Ketiga, pada perkara akuo penuntut umum dalam tuntutannya terhadap saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu
berkas perkara terpisah menyatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mampu bertanggung jawab, tidak memiliki alasan pemaaf ataupun pembenar ketika melakukan pembunuhan kepada korban. Dengan demikian, satu-satunya kualifikasi intelektual dader yang dapat disematkan kepada terdakwa adalah kualifikasi sebagai penganjur atau penggerak, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dengan tidak didakwakannya pasal 55 ayat ke-1, kedua kepada terdakwa, maka demi hukum mengakibatkan terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Patut diingat agar tidak tersesat sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bagian G analisa fakta halaman 69 sampai dengan 74 dalam nota pembelaan. Bagian analisa yuridis halaman 183 sampai dengan 200 nota pembelaan, dan bagian C analisa fakta halaman 49 sampai dengan 51 nota pembelaan. Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk membunuh korban. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan terdakwa Ferdisambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. K. Ahli pidana dan ahli kriminologi penuntut umum memberikan kesimpulan pendapat yang salah karena hanya diberikan kronologis perkara yang didasari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saja. Penuntut umum dalam repliknya pada halaman 14 sampai dengan 15 nomor 10 yang menyatakan para ahli sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita atau kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang terbantahkan sebab nampaknya penuntut umum sendiri mempertegas, membenarkan dan tidak membantah nota pembelaan tim penasihat hukum dengan mengatakan bahwa keterangan dan pendapat dari ahli hukum pidana dan kriminolog yang dihadirkan oleh penuntut umum hanya didasari dari cerita atau kronologi singkat yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Agar masuk dari tim penasihat hukum dapat dipahami oleh penuntut umum dan majelis hakim, penasihat hukum akan memberikan contoh sebagai berikut. Jika seorang ahli diberikan kronologis yang pada pokoknya berisi peristiwa penembakan di mana A dan B menembak C yang mengakibatkan C meninggal dunia. Pada faktanya hanya A yang menembak C. Namun fakta tersebut tidak tercantum dalam kronologis yang diberikan kepada ahli. Maka kesimpulan mengenai siapa pelaku penembakan yang akan dijelaskan oleh ahli adalah A dan B. Contoh yang telah kami paparkan di atas akan menimbulkan pendapat ahli yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan membuat suatu perkara menjadi tidak terang menderang. Hal ini juga mengakibatkan pembangunan pendapat para ahli pidana dan kriminolog yang dihadirkan penuntut umum tidak objektif dan prematur karena bukan berdasarkan fakta yang lengkap dan berimbang. Jikalau maksud ingin mencari kebenaran materi dan keadilan, maka penyidik dan penuntut umum harus memberikan gambaran utuh dan lengkap sesuai berkas perkara atau setidak-tidaknya BAP seluruh saksi maupun terdakwa perkara akuo. Agar pendapat ahli dihadirkan oleh penuntut umum tidak bias dan dapat memberikan pendapat dan atau keterangannya dengan holistik dan menundukkan perkara secara objektif. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai keterangan para ahli hukum pidana kriminolog yang dihadirkan penuntut umum harus ditolak. L. Konstruksi penuntut umum tidak menjawab premis nomor 11 sampai dengan 19 repliknya. Tanggapan penuntut umum dalam repliknya pada halaman 15 sampai 16 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Diangkat kami bacakan. Terhadap nomor 11 sampai dengan nomor 19 replik penuntut umum yang menurut penuntut umum bahwa tim penasihat hukum telah keliru dan mencoba mengaburkan fakta merupakan pemikiran yang sangat tidak berdasar. Padahal dalam nota pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum pada halaman 76 sampai 100 telah diuraikan secara jelas dan berdasar fakta hukum yang ada.
Sepertinya penuntut umum mengalami frustasi yang mendalam dalam menanggapi bantahan-bantahan yang telah diuraikan tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya yang berjumlah 1178 halaman. Frustasi yang dihadapi penuntut umum tersebut terlihat jelas dalam uraiannya yang menarik satu kesimpulan dari 9 tanggapan tim penasihat hukum. Tim penasihat hukum di sini sebenarnya mengharapkan penuntut umum lebih mengedepankan logika dalam menarik suatu kesimpulan. Namun sayangnya penuntut umum gagal untuk mewujudkan harapan tim penasihat hukum tersebut. Demi mendapatkan cara berpikir yang lebih sistematis dan jelas dalam menarik suatu kesimpulan, kami mengajak penuntut umum untuk menggunakan ajaran silogisme yang dikemukakan oleh filsuf bernama Aristoteles, yang pada pokoknya menerangkan beberapa premis dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun premis yang tim penasihat hukum maksud dalam uraian halaman 15 sampai 16 replik penuntut umum adalah sebagai berikut. 1. Nomor 11 merupakan tanggapan terkait asal muasal kehendak terdakwa Ferdi Sambo. Nomor 12 merupakan tanggapan terkait terdakwa Ferdi Sambo memberikan tambahan amunisi 1 butir kotak peluru. 3. Nomor 13 merupakan tanggapan kami atas konsistensinya penuntut umum dalam menentukan motif terdakwa quote non terdakwa Ferdi Sambo ikut melakukan penembakan kepada korban. Nomor 14 merupakan tanggapan atas skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu di Rumah Saguling. Nomor 15 merupakan tanggapan atas ketidakmampuan penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan mengenai senjata api jenis HS. 6. Nomor 16 merupakan tanggapan atas ketidakmampuan penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan mengenai penggunaan sarung tangan berwarna hitam. Nomor 17 merupakan tanggapan tentang terdakwa Ferdi Sambo tidak pernah merencanakan penembakan ataupun persiapan pembunuhan terhadap korban. 8. Nomor 18 merupakan tanggapan terkait perusakan DVR CCTV tidak terbukti dan tidak berdasar hukum. 9. Nomor 19 merupakan tanggapan terkait sahnya hasil pemeriksaan lie detector atau poligraf tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 ayat 1 KUHP. Dari premis-premis di atas, penuntut umum tiba-tiba menarik suatu kesimpulan pada halaman 16 repliknya yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa selama dalam pembuktian perkara ini beberapa saksi yang sangat penting jelas dan tegas rangkaian peristiwa terungkap dengan terang menderang dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Putri Chandrawati didukung dengan saksi Ajan Romen, saksi Prayogi, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikunin Wibowo, saksi Kecu Putranto, saksi Irfan Budianto. Kesemua keterangannya bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2003. Tim penasihat hukum menilai kesimpulan penuntut umum tersebut di atas tidak menjawab maupun menanggapi nota pembelaan penasihat hukum huruf 1 sampai dengan huruf Q pada halaman 76 sampai dengan 100. Adapun kesimpulan tim penasihat hukum nilai tidak berkaitan satu dengan lainnya, sehingga tim penasihat hukum kembali mempertanyakan kompetensi penuntut umum dalam menyusun repliknya yang nyata-nyatanya hanyalah sebuah argumentasi yang bersifat halusinasi tanpa berlandasan fakta dan juris. Premi-premi di atas yang telah kami sampaikan pada nota pembelaan terdakwa tidak hanya membicarakan tuduhan penuntut umum yang memuat fakta hukum dalam uraian dakwaan ke-1, akan tetapi juga memuat fakta hukum di dalam uraian dakwaan kedua. Jelas dakwaan ke-1 dan kedua merupakan dua fakta hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dijawab dengan satu konklusi yang bahkan tidak menjawab satupun premis tersebut. Oleh sebab itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh penuntut umum haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia, bukan hanya karena tidak menjawab, akan tetapi tidak didasarkan pada fakta, hukum, dan logika yang muncul di persidangan. Seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Penuntut umum dalam repliknya pada halaman 17 tidak memberikan tanggapan atas uraian yuridis yang diuraikan tim penasihat hukum terdapat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum hanya menyampaikan dirinya tetap pada tuntutannya dengan alasan penuntut umum telah membuat dengan jelas dan tegas uraian analisis yuridis surat tuntutannya. Agar tidak mengulangi pembelaan yang kami sampaikan dalam pledoi, maka berpendapat bahwa tim penasihat hukum juga tetap pada dalil kami dalam nota pembelaan pledoi tertanggal 24 Januari 2023 halaman 101 sampai dengan 275. Pada pokoknya, setelah tim penasihat hukum mengurai, membahas dan menganalisa dengan dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan pendapat para ahli dikaitkan dengan alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan sebagai dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 33 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 Undang-Undang ITE Junto pasal 33 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE Junto pasal 33 ayat 2 32 ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua primer pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal-hal yang meringankan. Tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana akwa merupakan tanggapan yang tidak berdasar karena penuntut umum sendiri tidak dapat memberikan argumen sehingga hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis yang terhormat dalam memutus perkara pidana akwa patut untuk ditolak. Sebaliknya, penuntut umum untuk menyampaikan dan mengakui bahwa terdakwa Ferdy Sambo bersikap sopan selama persidangan. Kami dari tim penasihat hukum mencoba meluruskan argumen dan logika berpikir penuntut umum bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa lakukan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa tidak lakukan. Keterangan ini berulang-ulang kali dan selalu disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan. Celakanya penuntut umum pura-pura tidak mengetahuinya. Lebih dari itu, putusan pemindanaan terhadap seseorang bukanlah putusan yang bersifat pembalasan atau retributif, namun merupakan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, selarasnya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan haruslah ditolak oleh majelis hakim. Izin dilanjutkan, Yang Mulia.